Oke Mbak Bro, kita jumpa lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa atau kita bertemu dengan suasana yang berbeda Pak Bro. Nah, berbeda di sini dalam artian kita kali ini tidak akan membuat sesuatu yang mengerjakan tutorial-tutorial kreatif, tapi kali ini kita akan membahas tentang judul yang saya buat kali ini adalah tentang atau membahas tentang alat-alat atau bahan yang kita gunakan selama kita membuat video tutorial dari awal sampai saat ini Pak Bro. Jadi jangan kemana-mana, simak terus videonya dari awal sampai habis, karena di sini kita akan membagikan atau memberikan beberapa tambahan ilmu buat kalian yang mungkin belum tahu dan bisa jadi tahu kali ini. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu yang ini. Oke Pak Bro, Mbak Bro. Nah, seperti tadi yang sudah saya bilang dari awal kotak-kotak membuat video tutorial kreatif terutama ya. Di situ itu menggunakan beberapa alat dan bahan yang sudah pastinya kalian tahu dan kalian kenal karena semua alat tersebut ada di dunia ini, Bro. Jadi seperti misalnya obeng, pisau, isolasi ataupun dan yang lainnya semua kita pakai di sana, Bro. Jadi buat kalian yang sudah nonton video ini pastinya sudah tahu ya alat-alat apa aja itu ya. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu alat atau bahan itu, fungsi, kegunaannya, asalnya, dan masih banyak lagi yang kita bahas. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas ya. Kalian pasti sudah tahu Pak Bro, Mbak Bro, obeng. Kita atau semua orang di dunia ini pasti kenal obeng. Jadi obeng itu aslinya disebut sebagai pemutar skrup. Nah, memasuki dunia secara tidak menyolok dan keberadaannya tetap low profile hingga ulang tahun ke-300-nya Mbak Bro. Jadi obeng ini umurnya udah 300 tahun. Oke, para sejarawan percaya bahwa obeng itu ditemukan di Jerman, tapi tidak bisa dipastikan tepatnya kapan. Seperti pernyataan dari The Medieval House Book of Wolfgang Castle adalah referensi tertulis paling tua yang bisa dikenali tentang obeng, Mbak Bro. Nah, buku itu terbit antara tahun 1475 dan 1490, sehingga kita bisa simpulkan bahwa obeng itu lahir pada sekitar abad 15, Mbak Bro. Abad 15, obeng. Jadi obeng itu umurnya sudah, wah, ini dia lahir di abad 15 dan sampai saat ini, di ulang tahunnya saat ini dan mungkin sampai nanti, obeng itu akan terus berjaya Pak Bro. Semua orang akan pakai obeng. Nah, obeng di sini ada banyak varian. Awalnya sih ada obeng pipih atau obeng min. Orang sering bilang obeng min karena bentuknya min ya. Kemudian ada obeng persegi, obeng plus karena bentuknya seperti tanda plus. Jadi seperti itu. Asal usulnya obeng itu seperti itu, Bro. Jadi biar kalian tahu, Bro. Oke? Oke, Pak Bro, Mbak Bro. Yang kedua ini adalah pisau. Nah, pisau kita udah kenal pisau. Jadi di rumah, di toko, di warung, dimanapun ada pisau, Pak Bro. Nah, tapi kita nggak tahu pisau ini diciptakannya kapan, Pak Bro. Jadi pisau ini diciptakan sudah sangat lama sekali, Bro. Jadi sudah zaman nenek moyang kita itu sudah ada pisau. Jadi pisau itu dibuat dari batu, dari tulang, dari bermacam-macam benda waktu itu. Nah, kemudian kita nggak usah bahas dari zaman nenek moyang yang sudah lama sangat lama sekali. Tapi kita akan bahas dari mulai tahun 3000 sebelum Masehi, Bro. Nah, karena dari tahun 3000 sebelum Masehi ini, jadi bahan berupa tembaga dan perunggu itu mulai disukai oleh para penggemar ya. Jadi mulai disukai oleh banyak orang dan juga digunakan mulai pada tahun 3000 sebelum Masehi. Jadi, nah di sini karena tembaga atau perunggu ini mulai banyak yang menyukai, jadi pisau itu dibuat dari tembaga dan perunggu, Bro. Jadi pisau ini dikenal karena tembaga.
Jadi pada intinya pada tahun 3000 sebelum Masehi itu pisau sudah berubah dari sebelumnya batu atau tulang, itu sudah dibuat dari tembaga dan perunggu, Bang. Nah, tembaga perunggu ini mulai digunakan sebagai bahan pembuat pisau karena kedua bahan ini lebih tahan lama dibandingkan bahan-bahan sebelumnya, Bro. Jadi pada masa ini kegunaan pisau mulai berubah. Nah, bingung kan? Jadi berubahnya itu yaitu lebih banyak digunakan sebagai senjata dalam peperangan, Pak Bro. Jadi waktu itu pisau dibuat dari perunggu dan dari tembaga itu dibuat untuk senjata buat mereka perang, Pak Bro. Jadi pada masa ini kegunaan pisau itu sudah berubah. Nah, pisau pada zaman perunggu ini juga dibuat memiliki pegangan, Pak Bro. Nah, sama halnya kayak kita pisau yang sekarang itu kan ada pisaunya, kemudian ada pegangannya. Nah, pegangannya ini dibalut dari kayu, Pak Bro. Dibalut dari kayu, dibuat dari kayu dan kemudian digulung dengan kulit kayu dan lain sebagainya. Jadi tujuan itu agar tidak melukai tangan si pengguna. Karena sebelumnya pisau itu dibuat langsung, Bro. Jadi nggak ada pegangannya. Misalkan ini pisau kan dari besi, itu sekarang ini ya dari besi langsung, nggak ada kayunya. Jadi mulai di zaman ini, zaman perunggu dan zaman tembaga ini, pisau itu sudah ada pegangannya. Jadi itu sudah mulai semakin berkembang ya pemikirannya waktu itu ya, 3000 tahun sebelum Masehi. Oke, jadi itu pisau fungsinya di 3000 tahun sebelum Masehi. Kemudian kita lari lagi, Pak Bro, lari lagi ke abad 15. Nah, di abad 15 ini fungsi pisau itu udah semakin berubah. Jadi yang sebelumnya itu digunakan sebagai alat atau senjata untuk perang. Nah, pada abad 15 ini oleh bangsa Romano Inggris itu sudah digunakan sebagai alat makan, Pak Bro. Alat makan, bukan dimakan ya, tapi alat makan. Nah, sama seperti sekarang ini, pisau itu kita gunakan juga sebagai alat makan. Jadi ini sama sekali berbeda dari zaman-zaman sebelumnya. Jadi ketika itu harga pisau mahal, Pak Bro, sangat mahal, sehingga hanya para bangsawan dan orang dengan status sosial yang tinggi yang memiliki peralatan makan lengkap dengan pisau, Pak Bro. Nggak seperti sekarang ya, semua orang punya pisau. Kalau nggak ada pisau ya nggak bisa potong daging, potong buah, potong pokoknya alat potong lah, alat dapur itu namanya. Gitu, Pak Bro. Jadi masa tersebut kalau kita diundang makan malam nih, misalnya diundang makan malam ke rumah si A, kita itu mesti bawa pisau. Nah itu, tapi zaman itu masih begitu, Bro. Jadi kalau kita diundang untuk makan di suatu tempat, kita mesti bawa pisau dan datang ke rumah si pengundang tersebut dengan membawa pisau untuk makan di sana, Bro. Nah kalau sekarang kan enggak, kita datang diundang, kita datang makan, enak kan, udah kan. Tapi zaman itu enggak, kita datang kita bawa pisau, kalau nggak bawa pisau kita nggak boleh makan, Bro, gitu ya. Jadi itu asal usul pisau. Jadi pisau itu udah ada sejak zaman dahulu kala dan semakin kesini semakin berkembang lagi, Bro. Sampai sekarang pisau itu sudah memiliki banyak sekali bentuk, banyak sekali jenis yang seperti kita ketahui. Jadi pisau itu ada mata pisaunya, ada pegangannya, dan terbuat dari besi, baja, stainless dan lain sebagainya. Jadi pisau itu sudah banyak jenisnya, banyak fungsinya, ada yang dari besar, dari kecil, sekarang semua udah ada, Bro. Dan mungkin nanti kita nggak tahu bentuk pisau itu seperti apa, Pak. Oke, Pak Bro, kita tadi sudah punya dua alat ya. Yang pertama obeng, yang kedua pisau. Nah, alat yang satu ini pasti semua orang juga udah tahu, Pak Bro. Jadi dengan bentuknya yang lumayan panjang, sekitar kurang dari 1 meter, dengan ada gerigi-gerigi runcing. Nah, ayo, siapa yang nggak kenal? Ya, gergaji ya, betul. Jadi gergaji ini sudah sering kita pakai untuk memotong kayu. Ada gergaji kayu, ada gergaji besi untuk memotong besi, untuk memotong pipa dan lain sebagainya, Bro. Tapi kalian belum tahu kapan gergaji ini ditemukan, Pak Bro. Nah, jadi gergaji ini ditemukannya juga sudah lama banget, Pak Bro. Jadi yang nemuin gergaji ini namanya Pak Luban. Pak Luban. Nah, Luban ini jadi sekitar tahun 507 sampai tahun 440 sebelum Masehi.
Lupan ini adalah seorang tukang kayu, dia juga seorang insinyur dan juga penemu, ahli militer, negarawan, dan banyak sekali pangkat yang dia punyai, dan dia ini berasal dari Mozi Tiongkok ya. Nah, di negara ini jadi dia merupakan pelindung bagi para arsitek, Pak Bro. Jadi arsitek itu atau pelindung bagi para tukang kayu. Nah, dia ini dilahirkan dalam keluarga yang terkenal. Jadi selama periode musim semi dan juga musim gugur waktu itu di Tiongkok, Pak Bro. Jadi ceritanya begini. Si Lupan ini dengan dia itu sebenarnya mempunyai banyak nama, Pak Bro. Jadi Hanzi, Gongju dan lain sebagainya, tapi dia dikenal dengan nama Luban ya. Nah, jadi beliau ini dia itu diperintahkan oleh sang raja waktu itu untuk membuat banyak sekali kerajaan. Nah, karena keterbatasan alat waktu itu, jadi dia selalu kekurangan bahan, terutama kayu, Bro. Jadi waktu itu banyak sekali membutuhkan kayu karena waktu itu nggak ada semen, Bro, nggak ada bataku, nggak ada, apalagi baja ringan nggak ada lah ya, ngawur. Nah, waktu itu pakai kayu. Jadi kayunya itu dia membutuhkan banyak sekali kayu, dan sayangnya bahan kayu ini kekurangan terus, Bro. Karena kekurangan kayu dan juga kekurangan alat, jadi dia mesti nyari lagi ke hutan, Bro. Dengan pasukannya, dengan gengnya, dia nyari lagi ke hutan kayu dengan menggunakan alat seadanya. Nah, sampainya di hutan, karena waktu itu hutannya sangat lebat, dia sambil jalan, sambil pegangan di rumput-rumput liar gitu kan. Jadi saat itu tangannya terluka, Bro. Jadi tangan terluka itu karena duri-duri tajam pada rumput-rumput liar tersebut, Bro. Jadi tangannya itu berdarah. Waduh, tangan gue berdarah nih. Nah, kenapa sih kan gitu kan? Nah, setelah dilihat, dia itu ternyata kena duri, Bro. Jadi duri-duri yang ada di rumput liar tersebut. Nah, karena si duri ini, jadi si Lupan punya ide cemerlang, Bro. Punya ide brilian. Jadi duri itu dia ambil satu persatu, dia gabungkan dengan bentuk yang pastinya bentuknya nggak seperti sekarang, Bro. Jadi dia gabungin itu duri-duri. Jadi duri yang kecil-kecil itu kayak duri tau nggak sih, bunga mawar gitu kan. Nah, itu durinya itu digabungin, dikumpulin, ditempelin atau apa gitu kan. Kemudian dipakai untuk motong kayu, Bro. Dan ternyata ajib, hasilnya mantap, Bro. Jadi dia bisa motong kayu dengan lebih cepat dibandingkan menggunakan alat yang sebelumnya. Jadi begitu, Bro. Gara-gara duri, gara-gara kepleset, gara-gara rumput, gara-gara nyari kayu, dia punya ide cemerlang, dan kita gunakan ide cemerlangnya itu sampai sekarang, Bro. Keren kan? Gergaji dari duri lagi. Nah, seiring perkembangan zaman, gergaji sekarang udah nggak dibuat dari duri lagi, Bro. Jadi sekarang gergaji itu udah dibuat dari besi, baja, dan juga bahkan seiring perkembangan zaman teknologi, gergaji itu udah ada pakai mesin, Bro. Jadi kita tinggal nyalakan mesin, isi bahan bakar, tinggal pakai. Nah, gergaji konvensional sebelumnya kita itu menggunakan kekuatan otot. Nah, sekarang sudah makin canggih, dan mungkin saja nanti gergaji itu bisa dioperasikan menggunakan wifi atau wireless. Oke, Pak Bro, kita lanjutkan. Nah, bahan ini jadi di video-video tutorial kreatifnya kotak-kotak itu banyak sekali menggunakan bahan ini, Pak Bro. Jadi bahan ini adalah pipa PVC atau polyvinyl chloride, Bro. Jadi bahan ini adalah salah satu material pipa yang paling banyak dipilih sejak abad ke-20, Bro. Nah, hal ini dikarenakan ketahanan serta sifatnya yang mudah diinstalasi. Jadi selain itu bahan PVC ini jangan lebih mudah lebih murah dibandingkan dengan bahan-bahan yang lain, Bro. Nah, kemudian untuk bahan PVC ini meskipun sering digunakan dalam pembuatan pipa, namun sayangnya banyak di antara kita yang belum familiar dengan bahan ini, Bro. Jadi padahal material ini, jadi material PVC ini disebut-sebut sebagai salah satu penemuan revolusioner di abad ke-19, Bro. Dan mulai banyak digunakan sejak abad ke-20. Nah, lantas bagaimana PVC ini bisa ditemukan? Gitu kan pertanyaannya, Bro. Bagaimana perkembangan material ini hingga sekarang? Kan gitu pertanyaannya. Nah, jadi begini, Bro.
PVC ini atau polyvinyl chloride ini dikembangkan oleh seorang ahli kimia, Pak Bro. Jadi ahli kimia ini berasal dari Perancis yang bernama Henry Victor. Lengkapnya itu Henry Victor Renault. Jadi di abad ke-19, Pak Bro. Jadi abad 19, sekarang abad ke-21. Lumayan lama juga ya. Nah, namun ketika pertama kali ditemukan, material ini sangat sulit, sangat keras dan kaku, Pak Bro. Jadi sehingga sulit untuk dilengkungkan, dibengkokkan, itu sangat sulit. Jadi waktu itu PVC belum banyak dilirik dan menjadi material pembuat home appliance, Pak Bro. Ya. Nah, karena waktu itu juga PVC itu dianggap bahan yang harganya itu cukup mahal, Pak Bro, bahkan sangat mahal. Nah, baru pada tahun 1920, tatkala waktu itu banyak jenis plastik yang ditemukan. Nah, yang ditambahkan ke dalam PVC ini, ternyata plastik itu membuat PVC ini yang dulunya kaku, yang awalnya kaku itu menjadi semakin artinya mengurangi kekakuannya, Bapak. Jadi awalnya PVC itu sangat kaku, keras, dan bisa dibengkokkan, dan pada akhirnya semenjak bahan-bahan plastik ini ditemukan dan dicampur dengan PVC, jadi kekakuannya itu semakin berkurang, Bapak. Nah, begitulah perkembangan zaman ya. Jadi semakin hari semakin berjalannya waktu, banyak sekali hal-hal yang selalu dicoba, Bro. Kemudian yang pertama kali melakukan terobosan ini, jadi terobosan ini mencampur bahan PVC dengan bahan plastik, itu adalah perusahaan dari BF Goodrich Company ya. Jadi perusahaan ini sukses membuat bahan PVC menjadi lebih sedikit lentur dibandingkan sebelumnya gitu, Pak Bro ya. Jadi tidak terlalu kaku sehingga memungkinkan dijadikan material untuk membuat pipa. Nah, pipa itu kita gunakan sampai sekarang. Jadi pipa itu sekarang udah kita bisa bengkokkan, itu udah bisa kita bentuk sesuai dengan keinginan itu berkat beliau ini, Pak Bro. Jadi itu pipa itu, sekali lagi pipa PVC itu atau bahan PVC itu ditemukan dari abad 19. Jadi beberapa ratus tahun itu bahan PVC itu ditemukan, tetapi memiliki kualitas yang kurang mumpuni untuk menjadikan material pipa yang sekarang ini, Pak Bro. Sampai saatnya bahan PVC itu dicampur dengan banyak sekali bahan-bahan plastik, dan tentunya untuk melakukan percobaan, uji coba, dan akhirnya bisa sampai sekarang, Pak Bro. Jadi terima kasih buat Bapak yang sudah menemukan pipa PVC yang bisa kita pakai sekarang ini, dan juga kita bisa gunakan untuk membuat bahan-bahan atau alat-alat yang berguna untuk kehidupan kita, Pak Bro. Jadi itu tadi beberapa alat yang kita pakai di tutorial kotak-kotak sebelumnya, dan kita bahas satu persatu dari bahan yang tadi udah kita sebutkan. Kita akan bahas di apaan sih part 1 ini, dan kita akan kembali lagi di part 2 dengan membahas-bahas alat dan bahan yang akan kita gunakan lagi. Tentunya kita akan bahas tuntas. Buat kalian yang sudah tahu sekarang, jadi asal-usulnya bahan atau alat itu seperti apa, kalian bisa komentar di kolom komentar dan kasih kita masukan. Karena seperti cerita-cerita tadi, sesuatu atau bahan atau alat itu akan selalu berkembang seiring berkembangnya waktu dan teknologi. Tentunya itu dimulai dari kita sendiri, dimulai dari kalian sendiri, Pak Bro. Seperti beliau yang menemukan gergaji itu karena sesuatu hal yang sepele itu bisa menemukan gergaji, dan kita bisa gunakan gergaji itu sampai sekarang dan sampai nanti. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing, diri kita sendiri, karena kreativitas itu dimulai dari kalian dan kita sendiri.